Dan untuk membahas soal tata cara pelaksanaan sholat Id di masa pandemi ini, kita sudah terhubung dengan Ustadz Muhammad Khalil Nafis. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Mudah-mudahan sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Anissa dan Mas Iqbal. Alhamdulillah. Pak Ustadz, sebentar lagi ini mau Lebaran. Banyak masyarakat yang bingung dan galau nih sepertinya ya dengan bagaimana nanti mereka akan melaksanakan sholat Id di masa pandemi. Nah, MUI sudah mengizinkan pelaksanaan sholat Id di tempat terbuka asal dengan beberapa catatan. Apa saja ini syaratnya, Ustadz? Sebenarnya kita sejak dari awal mengizinkan, tidak ada yang ditutup. Kalau zonanya zona hijau, beres, dan tak ada COVID-19. Jadi mulai awal kita membagi 3 zona. Zona yang pertama adalah zona yang hijau, steril, tidak ada orang luar masuk dan yang di dalam juga tidak keluar. Maka itu boleh kita melakukan sholat atau Jumatan yang itu diperkirakan tidak ada penularan. Tetap ada protokol kesehatan yang harus diikuti. Yang kedua, pada kondisi di mana zona itu kuning. Jadi mungkin sudah pernah PSBB atau mungkin ada gejala, tetapi dia tidak menularkan pada yang lain. Artinya oleh medis yang dipercaya, oleh orang yang amanah diperkirakan ini kerumunan tidak menimbulkan penularan. Maka boleh kita melakukan sholat di musola, di masjid, di lapangan, asalkan kita mengikuti protokol kesehatan. Dari mana kita tahu ini? Dari para medis kita, dari pemerintah tentunya. Yang ketiga, di area merah. Di mana itu? Kami menyatakan sesuai dengan yang disampaikan oleh orang yang berwenang. Siapa yang berwenang adalah pemerintah. Kategorinya menurut saya yang diperlakukan PSBB. Yang diperlakukan PSBB itulah zona merah dan di situ boleh atau diutamakan kita sholat di rumah. Kemudian diterjemahkan dilarang oleh pemerintah, kami dukung. Karena itu saddan lidzari'ah, langkah preventif agar tidak menularkan pada yang lain. Apakah bisa kita sholat di rumah itu? Bisa. Dengan cara 2 model. Yang pertama model berjamaah, minimal 4 orang dengan imam, 1 imam 3 makmum, lalu sholat, ya rakaat pertama takbir 7 kali selain takbiratul ihram, setelahnya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, lalu seperti biasa ruku, baca Fatihah, baca surat pendek, ruku, i'tidal, sujud, rakaat kedua, takbir 5 kali, setelahnya baca tahmid, tasbih dan takbir. Seperti tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, baca Fatihah, baca surat pendek Al-Ghasyiyah atau Al-Qamar, lalu ruku, i'tidal, sujud dan salam. Kalau mampu untuk khutbah, silahkan khutbah. Khutbah itu mudah, ringan. Jadi syaratnya cuma 4. Yang pertama baca sholawat, yang kedua tausiah takwa, yang ketiga adalah baca Quran. Yang 4 ini di khutbah yang kedua doa. Jadi sholawat dan tausiah takwa harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Sementara baca Quran boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Lalu doa harus di khutbah yang kedua misalnya, khutbah yang kedua. Baik. Jadi kita kalau panjang-panjang itu adalah bagaimana hanya memberi pemantapan dari tausiah. Ketika tidak bisa berjamaah, sholat sendiri saja. Bagaimana tadi 7 kali takbir selain takbiratul ihram dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua, yang lainnya sebagaimana sholat biasa. Oke. Jadi ada pilihan dan pahalanya tak berkurang sedikit pun. Baik, berarti lagi-lagi ini kita tetap harus mengikuti aturan dari pemerintah sendiri ya. Tidak bisa kita kata RT, kata RW mengatakan bahwa ini aman-aman saja kita bisa berjamaah. Tetapi kalau misalnya bukan dari pemerintah kita tidak bisa mengikuti itu ya Pak Ustadz ya. Dan ya, ini Pak Ustadz. Berwenang, pemerintah itu khawatir nanti orang RW dianggap pemerintah ya. Iya. Jadi pemerintah itu yang berwenang menetapkan. Dasarnya pemerintah dari para medis kita, para ahli kesehatan yang bisa menyatakan ini wilayah steril.
atau ini bisa diantisipasi. Kalau ternyata tak steril, tak bisa diantisipasi, di rumah saja. Baik. Saddad asadul dharoi ya, langkah preventif itu. Ya, dan ini Pak Ustadz, memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, umat muslim ini kan biasanya berlomba-lomba untuk mengejar malam Lailatul Qadar dengan itikaf di masjid. Nah, di masa pandemi ini aktivitas itikaf juga tentunya tidak bisa dilakukan di tempat-tempat ataupun lokasi yang berada di zona merah. Lantas bagaimana cara kita untuk tetap bisa memperbanyak amalan dan juga ibadah untuk meraih malam Lailatul Qadar ini? Ya, masjid itu jangan digembok. Masjid itu jangan ditutup. Jadi imam rawatib tetap ngimamin tiap waktu. Muadzin tetap azan. Sholat di sana berjamaah antara imam dengan para takmir masjid. Orang-orang sekitar sholat dari rumahnya. Nah, ketepatan kita mau itikaf, kalau memang masjid menimbulkan kerumunan di area yang merah, jangan ke masjid. Di rumah saja. Nah, kalau di area yang steril tadi atau yang tadi dipastikan tidak ada penularan, ya silahkan. Tapi di area PSBB, pastikan kalau kita ke masjid itu tidak rame-rame. Gitu kalau mau ke masjid. Jadi tidak dilarang ke masjid, tapi makanya tengah malam nggak ada orang dia ke masjid. Lalu dengan protokol kesehatan, ya silahkan. Tapi di rumah pun tak kalah pahalanya dengan di masjid. Saya ingin membacakan satu hadis di mana menjadi dasar kita bikin musholla di rumah. An Mahmud bin Arabi Al-Ansari, An Naitban bin Malik kana ya umma qaumahu wa huwa a'ma. Annaha qala li Rasulullah sallam annahu qala li Rasulullah sallam innaha takunu zulmatu wa sailu wa ana rajulun darirul basar fa shalli ya Rasulullah fi baiti makan attakhidhuhu musalla. Fajahu Rasulullah sallam faqala aina tuhibbu an usalliya fa asyara ila makanin fil baiti fa shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada cerita Itban bin Malik, orangnya mohon maaf buta, biasa jadi imam. Nah, pada saat malam gelap lalu ada hujan, becek, lalu mengatakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini malam gelap, saya tidak bisa ke masjid. Saya ini buta, saya minta Rasulullah sholat di rumah saya. Saya akan jadikan musola, tempat sholat." Nah, Rasulullah datang ke rumahnya Itban bin Malik, nanya, "Di mana saya mau sholat?" Ditunjukkan pada satu ruangan, yang ruangan itu adalah dijadikan untuk musola. Rasulullah sholat di tempat itu. Nah, ini awal sunnah kita bikin musola di rumah. Yang kedua, pendapat ulama, perempuan itu bisa sholat sunnah dan juga iktikaf di tempat itu. Karena perempuan itu sholat sunnah baiknya di rumah. Nah, ada sebagian fatwa dari Arab bahwa di kondisi COVID-19 seperti sekarang, kita yang tidak bisa ke masjid bisa iktikaf di musola rumahnya. Apa itu iktikaf? Al-muqsu fil masjidi biniyatil ibadati taqarruban lillah. Tinggal di masjid, niat taqarrub dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka musola ini menjadi istilah di Indonesia. Musola ada tempat sholat kecil, baik di rumah maupun di luar rumah. Sementara masjid itu dipakai untuk tempat sholat dan Jumatan. Di Timur Tengah disebut ada masjid jami, ada masjid ghairu jami. Masjid jami dipakai untuk Jumatan, ghairu jami adalah tempat sholat yang tidak dipakai untuk Jumatan. Nah, di masa COVID-19 ini kita bisa itikaf di rumah. Menurut sebagian pendapat, selama kita ikhtilaf, la yungkaruh, kita tidak boleh mengasingkan dan tidak boleh menyalahkan. Andaikan kita nggak percaya dengan itikaf di rumah, kalau kita tahun-tahun lalu sudah biasa itikaf di masjid, insya Allah tahun ini juga dapat pahalanya itikaf sebagaimana tahun-tahun lalu karena ada uzur, karena ada halangan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Orang yang biasanya berbuat baik, lalu karena sakit atau karena sibuknya perjalanan, maka kebiasaan baik itu oleh Allah ditulis sebagaimana pada saat dia biasa melakukan
pada kondisi dia sakit atau dalam kondisi dia berhalangan. Jadi pahala kita yang tak melaksanakan karena uzur itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada saat sehat, saat lenggang kita melaksanakan kewajiban atau melaksanakan kebaikan. Baik, terima kasih banyak Bapak Ustadz Khalil Nafis atas waktu Anda untuk CNN Indonesia Good Morning. Tentunya banyak sekali manfaat dan juga informasi yang kami dapatkan pagi ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.